Kak Owi berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau apa? Betul sekali, sekolah minggu. Nah, kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kak Owi berharap adik-adik juga di rumah sudah siap-siap ya. Sudah berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, karena kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Owi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama, memuji-muji Tuhan dengan bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, siapa tadi yang sudah memuji Tuhan? Angkat tangannya. Oke, good semuanya. Semua harus suka untuk memuji Tuhan. Yuk, pagi hari ini Kak Owi ajak untuk adik-adik duduk yang rapi, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Kak Owi akan pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah ambil Alkitabnya belum? Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini. Alkitab itu adalah firman Allah. Kita belajar dari Alkitab bagaimana kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Angel mengenai Kain dan Habel. Kain yang melakukan dosa di hadapan Allah dan mencelakakan adiknya Habel. Nah, kita tidak mau menggunakan seluruh tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang jahat dan menyakiti hati sesama kita ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Owi akan bercerita mengenai seseorang yang bernama Nuh. Dia adalah anak Allah yang bergaul akrab dengan Allah. Dia mengasihi Allah dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang pada zaman itu hidup bersama dengan Nuh tidak melakukan hal yang baik. Mereka melakukan hal-hal yang jahat dan buruk di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan sedih dan Tuhan juga marah. Allah ingin menurunkan air bah dan memusnahkan seluruh orang-orang yang ada. Tetapi Allah juga melakukan sesuatu kepada Nabi Nuh. Nah, kira-kira Nabi Nuh juga akan musnah tidak ya dengan air bah yang Allah kirimkan? Adik-adik, supaya tidak penasaran, yuk kita lihat ceritanya berikut ini. Nuh dan air bah. Ini adalah Nuh. Nuh adalah orang yang baik yang berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Namun, orang-orang yang hidup pada zamannya tidak seperti itu. Mereka hidup dengan tidak baik. Ini membuat Allah sangat sedih. Jadi, Allah berencana untuk mengirimkan air bah ke bumi untuk memusnahkan segalanya. Tapi Allah memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera dan memasukkan berbagai jenis binatang masing-masing sepasang. Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Hujan lebat pun turun selama 40 hari 40 malam. Air menyelimuti seluruh bumi sehingga bahtera itu terapung. Namun Nuh dan seluruh keluarganya selamat. Allah mengingat Nuh dan seluruh yang ada di bahtera. Allah membuat angin berhembus sehingga air itu turun. Pada bulan ke-7, mendaratlah bahtera itu di pegunungan Ararat. Beberapa bulan kemudian, mulailah terlihat puncak-puncak gunung. 40 hari kemudian, Nuh membuka jendela dan melepaskan burung gagak. Burung itu pulang pergi sampai air turun. Dia juga melepaskan burung merpati untuk melihat apakah sudah kering. Namun burung itu pulang kembali karena masih ada air. Setelah 7 hari lagi, Nuh melepaskan kembali burung merpati dan kali ini dia pulang dengan membawa daun zaitun. Jadi Nuh tahu bahwa air sudah kering. Seminggu kemudian dilepaskannya burung merpati lagi, tetapi burung itu tidak pernah kembali. Setelah beberapa lama, Nuh membuka pintu bahtera dan melihat-lihat bahwa bumi mulai kering. Dia menunggu 2 bulan lagi dan bumi telah kering. Kemudian Allah berkata, "Nuh, keluarlah dari bahtera itu, begitu juga dengan segala binatang itu." Jadi Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang keluar dari bahtera. Dan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Hal itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita mengenai Nuh dan air bah, di mana Nuh taat kepada Allah. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu membuat bahtera, sehingga Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya selamat, serta seluruh binatang yang ada di dalam bahtera itu. Semua masing-masing binatang itu sepasang. Adik-adik bisa temukan cerita itu di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian 6-8. Kak Wi ulangi, dalam Kejadian 6 dan sampai 8. Nah, adik-adik, mari Kak Wi mau ajak semuanya untuk berdoa sehingga kita meminta kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat seperti Nuh. Kak Wi pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar melalui kehidupan Nuh yang taat kepada Engkau. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan jagai seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.